Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Yoga. Saya adalah orang Indonesia yang pernah kerja dan tinggal di Jepang selama lebih dari 6 tahun. Saya belajar bahasa Jepang di kantor saya selama 6 bulan dan lulus tes bahasa Jepang atau JLPT level N2 di tahun pertama saya di Jepang, yaitu tahun 2014. Saat ini saya sudah kembali ke Indonesia. Untuk menjadi pengingat bagi saya sendiri dan juga menjadi ilmu untuk kalian semua, saya ingin membagikan video mengenai pembelajaran bahasa Jepang melalui program yang bernama Bajigur, singkatan dari Belajar Bahasa Jepang Asik, Gratis, Mudah, dan Seru. Perlu saya tekankan bahwa saya tidak memiliki background pendidikan bahasa Jepang formal di perguruan tinggi. Jadi, jika kalian ragu dengan ilmu yang saya bagikan, silakan cari guru lain yang lebih cocok dengan kalian semua. Dan jika ada kesalahan dalam video yang saya buat, silakan DM atau tulis di kolom komentar agar dapat saya konfirmasi dan perbaiki. Terima kasih dan silakan nikmati video Bajigur yang pertama. Di program Bajigur pertama ini, saya akan menjelaskan huruf-huruf yang ada dalam bahasa Jepang. Ini adalah bagian paling dasar dalam pelajaran bahasa Jepang. Jadi, jika kalian tidak mengerti huruf-huruf di dalam bahasa Jepang, maka kalian juga tidak akan mengerti pelajaran selanjutnya yang akan lebih kompleks. Dalam bahasa Jepang, ada 4 jenis huruf yang digunakan. Yang pertama adalah romaji, yang berarti huruf Romawi. Kemudian ada huruf kana, yang merupakan huruf asli dari bahasa Jepang. Huruf kana terdiri dari 2 macam, yaitu hiragana dan katakana. Dan yang terakhir adalah huruf kanji, yang diadopsi dari huruf Cina. Jadi, total ada 4 jenis. Yang pertama adalah romaji atau huruf Romawi. Ini sama seperti huruf yang kita gunakan di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Terdiri dari alfabet A, B, C, sampai Z, dan angka 0, 1, 2, sampai 9. Romaji ini biasa digunakan untuk menulis brand, toko, atau kata-kata dari bahasa asing yang menggunakan huruf Romawi. Ya, seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan yang lainnya. Sebagai contoh, ini adalah Disney Store di Shibuya. Dia menggunakan romaji untuk logo nama tokonya. Kemudian, ini juga foto sebuah department store di Shibuya bernama Mega Donki. Dia menggunakan huruf Romawi untuk menulis Mega. Perlu saya beritahu juga bahwa semua huruf ini, baik romaji, hiragana, katakana, ataupun kanji, itu bisa digabung dalam satu kalimat. Berikutnya adalah huruf hiragana. Berikut ini adalah list huruf hiragana. Yang sebelah kiri adalah huruf dasar, dan list yang sebelah kanan adalah huruf tambahan atau bunyi tambahan, yang merupakan turunan dari huruf dasar. Huruf dasar hiragana ada 46, dengan cara baca yang berbeda-beda. Jika kita lihat dari list ini, dari kolom paling kiri ke kolom paling kanan, setiap hurufnya diimbuhi bunyi vokal A, I, U, E, O. Pada baris paling atas hanya berbunyi huruf vokal saja, tetapi pada baris kedua dan seterusnya ditambahkan satu konsonan di bagian depannya, seperti pada baris kedua adalah konsonan K, sehingga huruf di baris kedua berbunyi K, Ki, Ku, Ke, Ko. Pada baris ketiga, konsonannya adalah S, sehingga menjadi Sa, Shi, Su, Se, So. Dan seterusnya sampai dengan huruf tambahan di list sebelah kanan. Huruf hiragana ini umum digunakan untuk bahasa Jepang asli dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian main-main ke Jepang, kalian bisa melihat banyak huruf hiragana digunakan di papan pengumuman atau di toko-toko seperti gambar di bawah ini, dan juga di buku-buku pastinya. Huruf hiragana juga digunakan untuk partikel dalam kalimat bahasa Jepang. Sebagai contoh, dalam kalimat watashi no namae wa Yoga desu, ada huruf hiragana no dan ha sebagai partikel. Kalimat ini berarti nama saya Yoga. Contoh lainnya, dalam kalimat watashi wa ie ni imasu, huruf hiragana ha dan ni dalam kalimat ini adalah partikel. Kalimat ini berarti saya ada di rumah. Huruf ketiga dalam bahasa Jepang adalah huruf katakana. Seperti hiragana,
Huruf ini adalah huruf asli Jepang yang terdiri dari 46 huruf dasar dan huruf tambahan. Berikut adalah list dari huruf katakana. Konsepnya persis sama dengan hiragana. Dari kiri ke kanan, berimbuhan bunyi vokal A, I, U, E, O, dan dari atas ke bawah menandakan imbuhan huruf konsonan di depannya. Bentuk hurufnya sama sekali berbeda dengan bentuk huruf hiragana yang cenderung lembut dan banyak bulatan. Huruf katakana ini cenderung tegas dan lebih dominan strok garis lurus. Huruf katakana umum digunakan untuk bahasa Jepang yang merupakan serapan dari bahasa asing, termasuk brand, negara, kota, maupun nama orang. Contohnya adalah miruku, yang berarti susu. Miruku ini adalah kata serapan dari milk, yang berarti susu dalam bahasa Inggris. Contoh lainnya adalah hambaga, yang merupakan kata serapan dari hamburger. Kemudian makudo narudo, yang merupakan kata serapan dari McDonald. Sebagai contoh nama negara dan nama orang, berikut saya lampirkan koran Jepang yang memuat berita tentang Presiden Indonesia, Joko Widodo. Di koran ini tertulis Indonesia dan Joko dalam huruf katakana. Huruf yang terakhir adalah huruf kanji. Huruf ini biasanya menjadi momok menakutkan bagi orang yang ingin belajar bahasa Jepang, karena jumlahnya sangat banyak, cara bacanya bisa berbeda-beda, dan bentuknya cukup rumit. Meskipun begitu, huruf kanji ini sebenarnya membuat kata atau kalimat menjadi jauh lebih praktis dan mudah dimengerti. Contohnya adalah kata hana. Hana ini memiliki dua arti. Bisa berarti bunga, bisa juga berarti hidung. Hana yang berarti bunga memiliki kanji seperti ini. Sementara yang berarti hidung memiliki kanji seperti ini. Jika orang menulis hana dengan hiragana, orang yang membaca akan bingung. Maksud hana di sini adalah bunga atau hidung. Namun, jika menulis dengan huruf kanji, orang yang membaca akan langsung mengerti arti hana yang dimaksud. Tidak hanya dalam kata saja, namun juga dalam kalimat. Berikut saya berikan dua kalimat yang memiliki bunyi dan arti yang sama. Menurut kamu, mana yang lebih enak dibaca? Yang bawah bukan? Meskipun artinya sama, namun dengan menulis menggunakan kanji, kalimat jadi lebih mudah dibaca dan dipahami. Oke, sekarang kalian sudah tahu jenis-jenis huruf dalam bahasa Jepang. Mungkin banyak di antara kalian yang mulai berpikir, agar mahir berbahasa Jepang, apakah harus bisa baca dan tulis semua huruf tersebut? Berdasarkan pengalaman saya bertemu dengan orang-orang asing di Jepang, orang yang mahir berbahasa Jepang pasti bisa membaca dan menulis semua huruf hiragana dan katakana. Jadi, tips pertama saya untuk para pembelajar bahasa Jepang, kalian wajib hafal cara baca dan tulis huruf hiragana dan katakana, bahkan sebelum masuk ke grammar. Memang cukup banyak, tapi tidak usah khawatir. Nanti akan saya tunjukkan cara menulis huruf hiragana dan katakana dan tips menghafalnya di video yang lain. Kemudian untuk kanji, kalian harus bisa membacanya, namun tidak perlu bisa menulisnya, karena memang cukup susah menulis kanji dengan tulisan tangan. Bahkan banyak orang Jepang yang tidak terlalu pandai menulis kanji, karena sekarang sudah menggunakan komputer. Dan tidak perlu semua kanji dihafal, cukup yang umum digunakan saja. Sebagai patokan, jika kamu mau lulus JLPTN 2, maka kamu harus hafal minimal cara baca 1000 kanji. Oke, tetap tenang, karena saya punya tips menghafal kanji dengan cepat. Saya menghafal 800 karakter kanji hanya dalam waktu 5 bulan. Salah satu tipsnya adalah dengan dibarengin belajar grammar. Untuk detailnya nanti akan saya buat di video yang lain. Oke, sekian dulu video bajigur pertama ini. Sebagian dari kalian mungkin mulai bingung dan pusing dengan huruf-huruf yang berbentuk rumit tersebut. Bahkan mungkin kalian mulai berpikir untuk berhenti belajar bahasa Jepang. Tapi tetap tenang, tetap semangat, karena saya akan memberikan tips dan ilmu saya untuk kalian yang memang ingin fasih berbahasa Jepang di video-video selanjutnya. Oleh karena itu, tetap tonton video-video saya selanjutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.